Bab 56 Glimmer Chest Plate. Armor Garrison saat ini sebelum Si Feng sangat berbeda dari yang sebelumnya. Desainnya sebagian besar telah berubah, dan bahkan warnanya telah menjadi emas pucat. Ini sama sekali bukan Garrison Armor. Sial, Si Feng mengerti dia telah gagal. Sebelumnya, dia terlalu asyik dengan kegembiraannya sendiri saat dia menempa peralatan. Dia menghancurkan palu dengan cara apapun yang dia inginkan, memberikan Garrison Armor penampilan yang sama sekali berbeda. Dia bahkan merasa senang tentang itu. Meski begitu, penampilan plate armor baru ini tampak sangat keren. Itu pasti akan terlihat megah saat dipakai. Setelah itu, Si Feng memilih untuk mengidentifikasi informasi peralatan. Sistem mengambil seluruh 10 detik sebelum memberikan kesimpulan saat ini. Tanpa nama, plat baja perunggu peringkat. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 12. Pertahanan, 23. Kekuatan 3, daya tahan 3. HP 120. Daya tahan 35. Kemampuan tambahan. Healing Power, efek penyembuhan yang diterima meningkat sebesar 10%. Terbatas pada Shield Warriors dan Guardian Knights. Sistem, peralatan yang tidak disebutkan namanya telah berhasil dipalsukan. Profesi tempa meningkat sebesar 3 poin. Memperoleh 1100 EXP. Sistem, selamat. Anda adalah pemain pertama yang menempa peralatan perunggu yang sama sekali baru di domain dewa. Diperoleh 3000 XP. Rewarding satu runic hammer, peringkat misterius besi, yang meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan sebesar 5%. Sistem, tolong beri nama untuk peralatan yang telah Anda buat. Anda juga dapat meninggalkan tanda pribadi pada peralatan ini. Si Feng sedikit terkejut ketika melihat pemberitahuan ini. Dia secara tidak sengaja merombak Garrison Armor, dan berhasil melakukannya. Dia bahkan menciptakan peralatan perunggu yang sama sekali baru. Keberuntungannya benar-benar baik. Atribut dari peralatan ini telah mencapai tingkat rata-rata peralatan misterius besi. Kalau saja bahan yang digunakan tidak begitu miskin, itu pasti akan menjadi peralatan misterius besi. Di domain dewa, pemain dapat membuat peralatan. Namun, ini adalah tugas yang sangat sulit untuk diselesaikan. Tidak hanya pemain harus sangat akrab dengan penempaan, tetapi mereka juga harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang berbagai bahan yang tersedia. Setelah menjalani ratusan uji coba, baru kemudian peralatan yang benar-benar baru dan berkualitas baik dapat dibuat. Biasanya, pemain yang ingin membuat peralatan baru hanya akan mulai melakukannya setelah mereka naik menjadi pemalsu tingkat lanjut. Setelah semua, untuk menjadi Master Forger, tidak hanya seorang pemain membutuhkan kecakapan yang cukup, mereka juga perlu membuat 3 potong peralatan misterius besi yang sama sekali baru, dan juga salah satu peralatan rahasia perak yang sama sekali baru. Hanya setelah semua kondisi itu tercapai, seorang pemain bisa menjadi Master Forger. Karena kondisi ini, para pemain yang menjadi Master Forger sangat langka. Sementara itu, Si Feng tidak sengaja menciptakan peralatan perunggu yang sama sekali baru. Tentu saja, efek Book of Forging berperan besar dalam berkontribusi pada kesuksesan ini. Karena warnanya telah menjadi emas pucat, dan itu memancarkan cahaya kusam, sebut saja itu Glimmer Chest Plate. Si Feng segera mengkonfirmasi nama baru peralatan itu. Setelah itu, dia meninggalkan jejak api hitam di sudut peralatan. Jejak ini setara dengan nama pemalsu. Di masa depan, ketika orang lain melihat simbol ini, mereka akan tahu bahwa peralatan ini dibuat oleh si Anu. Pada saat yang sama, simbol juga berfungsi untuk mencegah orang lain memalsukan. Pencipta asli peralatan. Dalam sekejap mata, informasi peralatan itu juga berubah. Glimmer Chest Plate, perunggu peringkat plat armor. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 12. Pertahanan, 23. Kekuatan 3, daya tahan 3. HP 120. Daya tahan 35. Kemampuan tambahan. Healing Power, efek penyembuhan yang diterima meningkat sebesar 10%. Terbatas pada Shield Warriors dan Guardian Knights. Di dada kanan chest Plate Glimmer, tanda nyala api hitam muncul.
Api terus-menerus menyala, semakin memperkaya estetika dari Glimmer Chess THC. Sistem Black Flame Imprint telah berhasil didaftarkan. Jejak ini telah terikat ke akun game Anda, dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Sistem penamaan berhasil. Desain forging untuk Glimmer Chess THC telah dibuat secara otomatis. Pemain sekarang dapat secara sukarela menggambar desain tempa untuk Chess THC Glimmer. Memungkinkan orang lain untuk mempelajari desain tempa. Tiba-tiba, jendela tambahan muncul di panel gaya hidup Si Feng. Itu disebut Forging Design Creation, dan memungkinkan pemain untuk membuat desain forging mereka sendiri. Si Feng merasakan ekstasi tanpa akhir ketika dia melihat jendela baru ini. Inilah manfaat dari menciptakan sesuatu yang orisinal. Selama Si Feng memiliki pena dan kertas gambar, dia bisa membuat banyak desain tempa untuk Chess Latte Glimmer yang dia inginkan. Ini adalah perawatan yang hanya tersedia untuk kreator asli. Desain tempa jauh lebih berharga daripada peralatan itu sendiri. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Master Forgers yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus meneliti berbagai bahan dan menggunakan segala macam metode untuk mengembangkan peralatan baru. Selain mencoba menjadi Grandmaster Forger, tujuan utama mereka adalah untuk mendapatkan desain tempa asli. Item ini adalah alasan mengapa beberapa Master Forger sangat kaya. Proses membuat desain tempa sangat sederhana, dan mereka dapat dengan mudah membuat puluhan hingga ratusan kapan saja mereka mau. Kalau tidak, berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan, bahkan jika mereka menghabiskan sendiri dengan menempa peralatan setiap hari? Dengan Glimmer Chess Latte Forging Design, menghasilkan 10 koin emas adalah masalah kecil. Pada saat itu, bahkan mungkin bagi Feng Feng untuk mendapatkan hingga 30 atau 40 koin emas. Lagi pula, ada banyak pemain di White River City dan juga tidak ada kekurangan guilds. Setelah itu, Si Feng terus menempa Glimmer Chess Lattes, tidak lagi menempa Garrison Armors. Keduanya membutuhkan bahan yang sama untuk membuatnya. Namun, Chess Latte Glimmer memiliki penampilan yang terlihat lebih keren dan bahkan datang dengan kemampuan tambahan. Ada manfaat lain untuk ciptaan asli. Saat menempa kreasi Anda sendiri, tingkat keberhasilan untuk itu meningkat sebesar 10%, dan peralatan juga akan memiliki peluang lebih tinggi untuk datang dengan kemampuan tambahan. Selama ketenaran Glimmer Chess Latte menyebar, Si Feng tidak akan kesulitan menjual desain tempanya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Si Feng benar-benar tidak menyadari lingkungannya saat ia menempa peralatan. Hatinya dipenuhi dengan pikiran akan uang. 1 koin emas. 2 koin emas. 3 koin emas. Sepotong peralatan emas bersinar menumpuk di seluruh ruang tempa. Ketika 10 jam berlalu sejak Si Feng menyewa ruang tempa, pemberitahuan keras datang dari sistem. Baru kemudian Si Feng tiba-tiba menyadari 10 jam telah berlalu. Namun, keuntungannya bahkan lebih mengejutkan. Dia berhasil membuat total 142 buah peralatan, dan bahan yang dia beli hampir habis. Di antara atribut peralatan, ada beberapa yang bagus, dan ada yang buruk. Perbedaan di antara mereka adalah efek penyembuhan. Yang buruk memiliki 5%, sedangkan yang baik memiliki 12%. Ada total 76 buah yang memiliki efek penyembuhan di bawah 7%, 48 buah yang memiliki efek penyembuhan antara 7% dan 9%, dan 18 buah yang antara 10% dan 12%. Peralatan ini mengisi lebih dari setengah ruang tas Si Feng. Pada saat yang sama, kecakapan Si Feng juga mengalami peningkatan besar, mencapai hingga 514 poin. Si Feng sekarang setengah jalan untuk menjadi magang penempaan menengah. Si Feng mengeluarkan orb teleportasi untuk melihatnya. Pengalaman yang saat ini disimpannya mendekati 150.000. Selama Si Feng terus berupaya selama beberapa jam lagi, dia akan dapat menyimpan 200.000 dan segera pergi ke hutan cahaya bulan. Kecepatan di mana Si Feng mendapatkan XP setidaknya 2-3 kali lebih cepat daripada pemimpin guild dari guild tingkat pertama. Setelah meninggalkan asosiasi tempa, Si Feng berlari ke rumah lelang. Saat ini, mayoritas pemain rata-rata seharusnya sudah naik ke level 3, sedangkan banyak pemain veteran seharusnya naik ke level 4.
hanya pemain ahli yang akan mendekati level 5. Lagi pula, banyak pengalaman yang diperlukan untuk naik dari level 4 ke level 5. Jumlah yang dibutuhkan setidaknya 3 hingga 4 kali jumlah yang dibutuhkan untuk naik dari level 3 ke level 4. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Si Feng untuk menjual peralatan perunggu level 3. Berbagai guild juga seharusnya mengumpulkan cukup banyak kekayaan setelah lebih dari 10 jam berlalu, jadi itu adalah peluang bagus bagi Si Feng untuk membuat tangkapan besar. Jika periode waktu lain berlalu, harga peralatan kemungkinan besar akan sangat berkurang. Setelah tiba di rumah lelang, Si Feng memperhatikan bahwa jumlah pemain logistik yang ada berkurang secara signifikan. Sepertinya mereka tidak lagi antusias terhadap garrison armor seperti sebelumnya. Rekan saudara, mengapa tiba-tiba ada begitu sedikit orang di rumah lelang? Si Feng berjalan di belakang pemain logistik, bertanya. Pemain logistik jangkung dan berkacamata itu sedikit terkejut, menjelaskan. Apakah kamu telah membunuh monster di luar kota selama ini? Anda bahkan tidak tahu tentang masalah sebesar ini? Ya, aku baru saja kembali setelah mendapat uang dari membunuh monster dan menjual bahan. Bukankah itu garrison armor yang super populer? Saya juga ingin membeli sepotong. Si Feng mengangguk. Tidak heran kamu tidak tahu tentang itu. 3 jam yang lalu, seorang pemain bernama Hammer Trading telah menjual banyak peralatan armor perunggu tingkat 3. Meskipun atribut di atasnya sedikit lebih lemah dari garrison armor, harganya sangat rendah, hanya berharga 4 koin perak. Selain itu, pemain itu bahkan mengumumkan bahwa akan ada diskon jika Anda menghubunginya dan memesan secara massal. Tentu saja, berbagai geng semua menghubunginya dan memesan. Peralatan itu sekarang sangat populer, jadi siapa yang akan tetap di sini dan memperhatikan garrison armor?